Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Kali ini saya ada di Nafas Kedai di Arwiga, Kecamatan Kota Baru. Hari ini bersama saya Bapak Yayan Sopian, penyuluh agama fungsional Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Bahasan kita kali ini tentang kebahagiaan sejati dalam berkeluarga. Yuk kita mulai. Pak Yan, ya. Terima kasih banget deh. Hari ini saya bisa ngobrol santai sama Pak Yan, karena saya juga mau berguru, mau belajar tentang ilmu berkeluarga, Pak Yan. Keluarga adalah sebuah tujuan yang tidak pernah berakhir. Betul. Dan di dalamnya harus terisi kebahagiaan. Karena berjalankah dua orang kalau tidak sepakat? Betul. Pak Yan, pengertian kebahagiaan sejati berkeluarga. Baik, terima kasih Pak Satria. Juga rekan kami penyuluh agama Kristen Kemenag Kabupaten Karawang. Pertama kami secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kunjungan ke kantor kami, kantor urusan agama Kecamatan Jatisari, juga terkait dengan kebahagiaan sejati di dalam rumah tangga. Sangat luar biasa. Pada dasarnya kebahagiaan ini selalu, mindset kita ini akan selalu mendapatkan yang fakta yang kita inginkan, yang kita harapkan. Ini sejatinya. Dari kata sejati ini kan luar biasa. Tidak semata-mata kita akan mengharapkan kebahagiaan ini kalau tidak ada fakta sejati yang otentik yang kita inginkan. Oleh karena ini, kebahagiaan dilandasi ketika kita mengenal diri kita. Bagaimana diri kita ketika kita ingin meraih satu sejati otentik dalam kebahagiaan hidup. Hidup ini tidak hanya di rumah tangga. Hidup ini bisa di lingkungan, hidup ini bisa di sekitar kita. Akan kebahagiaankah? Kecuali kita mengingat terhadap diri kita. Berarti mengasihi diri kita dulu. Akankah muncul kebahagiaan terhadap diri kita? Pasti. Lalu bagaimana mensikapi kebahagiaan kita setelah kita mengenal diri kita? Mindsetnya kan kita luas. Kita hidup ini kan di dunia, akan harapan kita sejauh mana yang diraih oleh kita? Tentu proses perjalanan. Lalu kita mengenal apa sih yang kita raih ini? Kita ada yang di atas. Allah ya, kenal oleh kita, mengenal oleh kita. Pasti kalau di dalam agama Pasatria Kristen juga Allah kita kan selalu memperhatikan kepada kita. Kalau kita selalu mengingatkan kepada diri kita. Kebahagiaan sejati itu berarti kombinasi yang pas ya. Antara bahagia untuk diri saya sendiri, betul, dan bahagia untuk bersama-sama dengan yang lain, katakanlah pasangan kita. Iya. Bagaimana sih menyusun kebahagiaan itu di dalam berumah tangga atau dalam berkeluarga? Baik, terima kasih Pak Satria. Kalau susunan, kalau kita salah satu struktur di dalam organisasi yang terkecil rumah tangga, membina rumah tangga, membentuk keluarga yang harapan kita, katakan apa yang disebut dengan sakinah, mawadah, apa yang disebut dengan warohmah. Tentunya kita kembali kepada ibda bin nafsi, kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang akan didapat oleh kita saat meraih kebahagiaan yang sakinah, kesetiaan kita? Tentunya kita kan memerlukan komunikasi. Dibangun melalui komunikasi. Dibangun melalui komunikasi. Komunikasi kita ini sejajar, sejalan. Kita sedikit apa-apa komunikasikan tentu akan membentuk satu perjalanan, suatu proses yang akan kita harapkan. Ya, karena tanpa komunikasi ya nggak ada koneksi batin. Betul. Bagaimana kita bisa ngomong batin kita nyambung sama pasangan kita? Betul. Kalau komunikasi kita aja kita nggak menyesuaikan. Iya. Gitu. Di dalam Al-Quran, di agama Islam, tentunya di dalam surat At-Tahrim ini kan ayat 6 itu perintahnya kan kepada manusia itu khusus kepada ya ayyuhalladzina amanu
Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Tentunya hal ini penggalan dari ayat di dalam surat At-Tahrim ini, prosesnya kembali kepada fitrah kita selaku manusia. Penggerak atas akan meraih satu kebahagiaan yang sejati inilah kembali kepada kita, fitrah manusianya itu. Kalau menurut saya Bayan, keluarga itu kan ada 3. Betul. Keluarga berencana, Ya. terus keluarga yang tidak berencana, Iya. bahkan ada keluarga yang tidak terencanakan. Iya. Bagaimana supaya kita bisa termasuk dalam kelompok orang-orang yang bisa merencanakan kebahagiaan? Luar biasa. Ini yang diucapkan dan disampaikan oleh Pak Satria ini karena dilandasi karena belum masuk ke dalam waktunya ini. Iya. Karena kan perlu planning dulu kan ya. Rencana dulu. Tadi yang disampaikan keluarga berencana, tapi rencana kan memerlukan waktu juga, tidak hanya waktu 1 hari 2 hari. Kan kita katakan kalau di agama kita kan ta'aruf lah. Pendekatan dulu. Ya, interaksi dulu, pembentukan karakter. Kita setelah lebih akrab lagi, kita planning, rencanakan bagaimana untuk kita menghadapi persiapan untuk keluarga. Nah, ini kan rencana kan nggak cukup 1 tahun 2 tahun kan. Iya, benar. Kita pembentukan karakter dulu. Iya. Jadi keluarga itu pelajaran yang tidak pernah selesai-selesai ya Pak ya? Betul. Bagaimana supaya rencana kebahagiaan kita terwujud? Subhanallah. Terima kasih Pak Satria. Sangat luar biasa ini pertanyaan. Justru kita kembali kondisi kita di keluarga, membina rumah tangga itu tidak simple, tidak singkat. Kita proses, saya sendiri sudah puluhan tahun. Kalau memang kita ingin meraih yang luar biasa, kebahagiaan yang sejati ini kan naik turun Pak. Ya, naik turun. Artinya kadar kita membina itu di waktu-waktu tertentu itu ada miskomunikasi. Walaupun kita lebih interaksi, komunikasi, miskomunikasi selalu ada. Tetap ada. Tetap ada. Ya, solusinya tinggal itu, kita perkuat aja komunikasi. Komunikasi, interaksi, informasinya. Kadang komunikasi kalau kita kurang informasi, kadang-kadang kita jauh daripada. Iya, jangan sampai dia dengar dari orang lain malah bukan dari kita. Betul. Jadi Itu. berkeluarga itu bukan cuma sekumpulan momen ya. Iya. Jangan sampai kita cuma bisa membuat momen tapi kita nggak punya komitmen. Betul. Berkeluarga tentang komitmen. Betul. Kalau tadi saya nyorotin dari Pak Yan, interaksi. Inter itu saling aksi beraksi, berbuat sesuatu. Berarti sekiranya memang apa yang hendak kita capai tentang kebahagiaan keluarga, berarti ada saling aksi gitu ya. Iya. Antara saya kepada pasangan saya kepada saya. Iya. Jadi nggak cuma satu arah gitu. Betul. Makanya disebutnya interaksi, saling melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan. Bagaimana menjaga hati kita tetap mau berkomitmen kalaulah keadaan itu nggak enak. Membentuk keluarga, membina rumah tangga, komitmen. Ini harus betul-betul bisa menjaga ketika kita dihadapkan kesusahan, kebahagiaan, kita saling menerima. Di dalam Al-Quran, di agama saya, agama Islam, tentunya itu di akhir surat Al-Baqarah yang 214, penggalan di ayat terakhir, ketika kita mensikapi interaksi ini dua fungsi yang sama tujuannya, maka ala inna nasrullahi qaribun. Ya. Kata Allah itu kita selalu dekat, ya. Maka walaupun kita berbeda persepsi, tapi ketika kita mengingat kepada akhir surat ini selalu mengingatkan bahwa sesungguhnya ya pertolongan Allah ini kan selalu dekat kepada kita. Itu yakin kami.
Karena kedekatan kita dengan Allah itu, maka tidak hanya sosialnya, hablum minannasnya. Ya, tentu kita vertikalnya kan. Hablum minallah, sama dengan Pak Satria juga kan. Kita harus mengenal dulu hablum minannasnya, hubungan interaksi dengan manusia. Skup secara umum, ya, secara keluarga kan di dalam istri, ya, dengan pasangan kita harus relasi dengan bagaimana kita internal dengan hubungan supaya kita lebih dekat lagi dengan pasangan kita, lebih dekat lagi secara umum kepada pencipta, masa Allah, ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mengingatkan kita ini, penggalan daripada ayat ini tentu sebagai motivasinya ya kita sebagai manusia didorong terus, maka pasangan kita jangan sampai ya itu satu keluhan kadang-kadang sedikit terkait dengan materi, ya, terkait dengan keadaan dan kondisi keluarga ini. Kita nggak bisa menghindari tentang ketidaksesuaian. Iya. Karena bagaimanapun juga pasangan itu bukan cermin kita. Iya. Jangan sampai kita hanya terbawa pada euforia kesukacitaan karena kita memiliki pasangan. Iya. Karena kita bisa bermesraan misalnya. Tapi kita lupa untuk berkomitmen. Iya. Ketemu masalah, kaget gitu. Terakhir Pak, tips supaya keluarga tetap bahagia. Apa sih tujuan kita hidup? Ya. Untuk apa sih kita hidup? Tentunya di dalam keluarga. Membina rumah tangga, tujuan kita itu bagaimana? Ketika kita komitmen di dalam keluarga untuk membina rumah tangga itu, yang harapan kita ini saling cinta mencintainya. Sejauh mana? Tidak hanya mencintai diri kita, harus sampai dengan mencintai keluarga, mencintai rumah tangga. Tujuannya apa? Insya Allah ya, mudah-mudahan kita sampai dengan akhir hayat satu kali di dalam rumah tangga itu barangkali. Sekali, karena punya tujuan yang sama. Ketika masalah itu mungkin dihadirkan untuk keluarga, kita ingat punya tujuan bersama. Pak Yan, closing statement. Mudah-mudahan ini menjadikan satu kebaikan bagi diri saya, juga baik oleh Pak Satria, semua rekan kami. Dengan harapan kami, mudah-mudahan di tema ini membina keluarga sejati, harapan kami dan semua tujuan yang sama, tapi persepsi kita yang berbeda, tapi kita untuk meraih kebaikan yang akan datang. Kita harus komitmen di dalam keluarga, membina rumah tangga. Tujuan kita harus betul-betul bisa menjaga keluarga kita, tentunya keturunan kita, anak, cucu, ya, yang akan menjadi satu kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan untuk kesempatan dan momennya Sama-sama. ini. Saya belajar banyak tentang keluarga. Saya tutup dulu acaranya ya. Penonton, terima kasih telah menyaksikan obrolan kami. Pesannya, cintailah mencintai, baik itu dirimu sendiri juga keluargamu. Karena bagaimanapun akar kebahagiaan adalah diri kita sendiri, dan tempat terbaik untuk menumbuhkan bahagia adalah keluarga. Kita jumpa lagi di minggu depan, tetap di Kapur Tulis tetap eksis. Pak Yan, terima kasih. Terima kasih.